Donald Trump, termasuk salah satu yang koplak gitu loh. Itu karena dia melakukan perang dagang dengan hampir semua negara di dunia dengan menerapkan tarifnya. Saat ini tuh hampir semua barang yang dikonsumsi di Amerika itu hampir semuanya itu diproduksi Meksiko, ada yang diproduksi di Kanada, ada yang diproduksi banyak banget yang diproduksi di Cina, ada yang diproduksi di Vietnam, ada yang diproduksi di Indonesia, ada yang di India gitu. Dan sedikit yang diproduksi di Amerika gitu. Yang diinginkan Pak Presiden Prabowo itu tadi sampai 8%, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan green economy. Waduh, gaya-gayaan ngomongin green economy gitu. Apa tuh green economy? Itu binatang apa pula? Dan bisa dengan green economy kita tuh mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa menjual kredit karbon pada tahun 2030 sampai potensinya senilai bisa store 2000 triliun. Itu kata Profesor Ferry ya. 2000 triliun guys. Lu bayangin. 2000. Nah guys, apakah lu pernah dengar kata-kata koplaknomics? Ya, koplaknomics. Agak gimana ya, kocok-kocok gimana gitu ya. Ya akhir-akhir ini kata koplaknomics ini dipopulerkan gitu ya. Gua nggak tahu di-initiate apa enggak, yang jelas dipopulerkan oleh seorang pengamat ekonomi, kritikus ekonomi gitu ya, aktivis pasar modal yang namanya Profesor Ferry Latwihid gitu. Jadi dia itu mengatakan bahwa bukan mengatakan ya, intinya tuh gini. Ini kayak satire gitu ya. Satire atau cynical atau sarcasm. I don't know guys, what do you think gitu. Jadi ini adalah let's say sarcasm ya. Sarcasm terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi atau perilaku-perilaku ekonomi yang dilakukan yang menurut dia itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi yang sesuai dengan ilmu ekonomi yang normal gitu. By the way, yang dia sorotin ini kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri ya, nggak cuma kebijakan dalam negeri aja gitu ya. Misalkan gini, pemerintah memaksakan kebijakan populis yang memakan budget atau yang memerlukan budget yang sangat besar, padahal dari sisi APBN atau dari sisi anggaran sebetulnya anggaran itu tidak ada atau tidak direncanakan jauh-jauh hari gitu lah. Begitu proyek itu dilaksanakan karena itu adalah kebijakan populis dan pada saat dihitung untuk kebijakan sangat besar sehingga itu harus mengambil dari pos-pos lain gitu, dari pos kiri, dari pos kanan gitu ya. Dan itu membawa impact masing-masing. Ada anggaran yang tadinya sudah ada posnya kemudian pos itu tidak ada kan berarti kan ada sesuatu yang tadinya ada perputaran uang di situ menjadi tidak ada gitu kan. Nah tentu saja itu jika ada konsekuensinya. Nah misalkan kayak gitu. Ada juga kebijakan Donald Trump. Jadi Donald Trump itu juga dibilang koplak gitu, termasuk salah satu yang koplak gitu loh. Itu karena dia sekarang itu melakukan perang dagang dengan hampir semua negara di dunia dengan menerapkan tarifnya yang gila-gilaan itu, apalagi sama Cina gitu ya. Itu berdasarkan premis bahwa neraca perdagangan internasional Amerika Serikat dengan negara-negara itu adalah defisit. Nah, kenapa dibilang koplak? Karena yang diperhitungkan dalam perhitungan Donald Trump itu adalah neraca perdagangan barang. Bukan barang dan jasa ya, neraca perdagangan barang. Jadi gini guys, bahwa saat ini tuh hampir semua barang yang dikonsumsi di Amerika itu hampir semuanya itu diproduksi atau pabriknya atau di manufacture di luar China. Ada yang diproduksi di Meksiko, ada yang diproduksi di Kanada, ada yang diproduksi banyak banget yang diproduksi di Cina, ada yang diproduksi di Vietnam, ada yang diproduksi di Indonesia, ada yang di India gitu. Dan sedikit yang diproduksi di Amerika gitu. Karena satu dan lain hal ya. Yang jelas hampir semuanya diproduksi di luar negeri. Jadi kalau berikan tarif impor berdasarkan premis bahwa neraca dagangnya itu negatif ya, dia akan melakukan ini kepada seluruh dunia gitu. Nah, dia memang tidak memproduksi apa, bisa dibilang tidak memproduksi apa-apa ya. Ya meskipun di sana masih ada pabrik mobil gitu ya, pabrik semikonduktor, pabrik chip dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin baju, kita ngomongin sepatu, kita ngomongin komputer aja, yang komputer jadi gitu. Atau kalau kita ngomongin handphone aja, sudah nggak ada pabrik di sana. Semuanya di luar gitu. Ya kalau ini ditambah kurang bagi gitu ya, dia akan defisit neraca perdagangan. Tapi kalau kita ngelihat di jasa gitu ya, kayak misalkan banking, pasar modal,
sebagian besar perputarannya diputar di sana gitu. Dan ini kan setiap perputaran modal itu kan juga ada fee-nya gitu ya. Dapat siapa ya? Amerika gitu kan. Terus kemudian kayak jasa hiburan kayak Netflix, Twitter, Facebook, YouTube gitu. Itu hampir nggak ada pesaingnya. Dan ini pemasukan dari iklan ini masuk dari seluruh dunia kemana? Ke Amerika. Hampir nggak ada pesaing. Ya kecuali di Cina ya, Cina beda. Karena Cina punya media sosial yang hanya untuk negaranya sendiri. Karena kebijakan pemerintahnya. Jadi di sana YouTube juga susah masuk, Facebook susah masuk gitu. Dia punya sistem-sistemnya sendiri. Bahkan TikTok pun di sana bukan TikTok namanya. Meskipun ada perusahaan yang sama. Nah, koplak kan. Koplak akhirnya kesusahan sendiri tuh si Trump itu kan. Sekarang dia mulai ya melakukan readjustment kiri kanan atas bawah depan belakang kan, mulai yang ini gak usah ditarifin, yang ini gak usah ditarifin gitu. Mulai dari Apple gak usah ditarifin, industri mobil udah gak usah ditarifin. Akhirnya nanti semuanya juga gak ditarifin karena diprotes gitu. Sama importer sama industri dalam juga. Yang pada akhirnya kenapa? Dia merugikan rakyat sendiri. Ya gitu guys. Jadi apa tadi? Koplaknomics. Itu kata-katanya datang dari situ ya. Jadi dari hal-hal ini kita balik lagi ke Indonesia bahwa intinya adalah Profesor Ferry ini dia mempunyai keraguan-raguan bahwa cita-cita ekonomi Indonesia yang mau growth 5% atau kemudian direvisi jadi 4,8 kalau nggak salah, itu susah terlaksana gitu loh. Apalagi cita-cita Pak Prabowo yang selalu bilang bahwa sebetulnya kita bisa kok growth 8% gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak percaya bahwa kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan populisnya pemerintah sekarang itu akan membawa multiplier effect yang mencukupi untuk menggerakkan perekonomian. Nah, terus sesuai dengan judul video gue kali ini ya, Koplaknomics dan kredit karbon. Nah, tapi dia juga memberikan ini, guys, dia juga memberikan masukan bahwa sebetulnya Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa mencapai growth yang diinginkan Presiden Prabowo itu tadi sampai 8%. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan green economy. Waduh, gaya-gayaan ngomongin green economy gitu. Apa tuh green economy? Green economy itu binatang apa pula? Dan bisa dengan green economy kita tuh mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa menjual kredit karbon pada tahun 2030 sampai potensinya senilai bisa store 2.000 triliun. Itu kata Profesor Ferry ya. 2.000 triliun guys. Lu bayangin, 2.000 triliun. Padahal APBN kita itu cuma sekitar 3.600 triliun. 2030 loh, 5 tahun lagi dari sekarang. Kalau kita siapin dari sekarang. Dahsyat kan? Dahsyat banget. Hanya dengan kredit karbon guys. Nah pertanyaannya, binatang apa sih kredit karbon itu? Kredit karbon. Kredit. Terus berarti ada tukang kreditnya. Terus karbon gitu. Karbon itu apa ya? sorry guys. Ini bahasanya aneh banget ya, kredit karbon. Ini memang bahasa aneh gitu. Jadi kalau kita kredit kan pikirannya kan kredit rumah, kredit mobil, ini kredit karbon gitu. Jadi intinya adalah gini guys. Dunia ini tuh terancam mendapatkan bencana yang sangat besar apabila suhu bumi ini terus naik. Ya bencana itu datang dari es yang mencair. Air itu akan meningkatkan permukaan laut gitu ya. Nah, kalau permukaan laut naik, ya banjir lah. Nggak cuma banjir rob aja, tapi akan ada beberapa daratan-daratan dan pulau-pulau juga yang akan hilang. Dan ini akan menimbulkan migrasi yang sangat besar. Gitu. Terus permukaan esnya itu kan berkurang. Jadi itu akan menimbulkan panas sinar matahari itu lebih banyak yang terserap ke bumi karena sedikit yang terpantulkan kembali. Jadi kayak lingkaran setan tuh. Jadi akhirnya bumi akan bertambah lebih panas lagi. Terus kemudian akan ada perubahan iklim. Jadi karena bumi bertambah panas, jadi banyak energi-energi itu akan tersimpan di atmosfer dan ini akan membuat kekacauan di arus udara.
Bahasanya aneh banget ya. Jadi angin itu bisa berubah-berubah arusnya dan nanti akan menimbulkan bencana-bencana kayak angin topan gitu ya, udara panas gitu ya. Intinya gitulah guys. Jadi ini sudah diteliti sama ilmuwan ya. Jadi kita nggak usah pikirin itu lagi. Itu tadi bumi bertambah panas ya. Tapi kenapa bumi bisa bertambah panas? Ah iya. Kenapa bumi bisa bertambah panas? Bumi bertambah panas karena kandungan karbon yang ada di atmosfer itu meningkat. Bahasa-bahasa aneh nih kan. Karbon, kenapa karbon bisa meningkatkan suhu gitu ya. Jadi ini kata-kata ilmuwan ya. Kata-kata ilmuwan yang udah melakukan penelitian bahwa ada yang namanya efek gas rumah kaca atau bahasa Inggrisnya itu greenhouse effect gitu. Jadi kayak kayak rumah kaca yang ada dalam tanaman itu ya, itu dia itu bisa menyimpan panas itu. Jadi panas yang masuk ke dalam rumah kaca itu kemudian bisa ditahan di dalamnya. Nah, itu adalah ya itu yang terjadi apabila ya, gas-gas yang mempunyai efek untuk menahan gelombang inframerah yang mempunyai sifat memang bisa menyerap panas itu. Seperti karbon dioksida, seperti metana, seperti nitrous fluoride gitu ya, sulfur gitu. Nah, karbon ini jumlahnya makin hari makin bertambah di atmosfer. Sehingga ini membuat ya bumi yang disebut atmosfer itu menjadi bertambah panas. Sampai sini lo ngerti gak guys? Gue juga bingung beneran ini ya. Tapi anyway, intinya adalah bahwa panas ini bumi yang lebih panas ini ditimbulkan karena jumlah karbon yang meningkat di atmosfer. Udah gitu aja. Dan peningkatan ini terjadi semakin hari semakin banyak semenjak terjadi proses industrialisasi. Karena semenjak itulah banyak digunakan mesin-mesin buat industrialisasi. Semenjak ditemukannya mesin uap lah. Jadi semenjak ditemukannya mesin uap, di mana mesin uap itu sebetulnya air ya, air itu dipanasin menjadi uap dan uap itu bisa memutar turbin. Nah, manasinnya itu pakai apa? Pakai batu bara. Bakar yang gampang ditemukan. Batu bara. Panas, nguap, memutar turbin. Nah, kemudian udah bisa jadi mesin pintal, bisa jadi mesin pembangkit listrik, bisa menjadi mesin lokomotif yang menarik kereta api, wah, dan banyak hal itu. Jika industrialisasi berjalan itu. Nah, ini terutama terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Nah, pada semenjak itu kondisi karbon semakin meningkat. Dan peningkatannya itu makin lama makin tinggi dan itu membuat suhu di udara, suhu bumi ya, suhu rata-rata bumi semakin panas. Kalau dihitung dari tahun 1900 sampai tahun 2003 ini sudah ada peningkatan rata-rata suhu bumi itu sekitar 1,1 derajat Celcius. Cuma 1,1 ya guys. 1,1 derajat Celcius itu sudah seperti ini. Nah, terus kemudian dari sini itu ada lembaga dunia gitu ya. Jadi ngomongnya jauh banget. Karena kita cuma ngomongin kredit karbon. Itu yang sangat concern mengenai perubahan iklim ini ya. Ini namanya perubahan iklim, climate change itu, sehingga membuat membuat suatu konsensus antar negara gitu lah intinya. Bahwa ayo teman-teman kita kumpul, kita melakukan sesuatu, jangan sampai bumi semakin panas dan kemudian manusia semakin kesulitan gitu. Kesulitan kenapa ya? Tadi bencana itu tadi. Terus kemudian dilakukanlah pertemuan-pertemuan, ada pertemuan di PBB, kemudian PBB membentuk unit framework council sendiri tentang perubahan iklim atau climate change, terus kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Kyoto yang kemudian melahirkan protokol Kyoto. Aduh, kok bahasanya gini ya, lu pasti nggak ngerti. Intinya ginilah, bahwa semua orang dalam hal ini adalah semua negara gitu ya, berusaha untuk diajak atau diikat untuk bertanggung jawab supaya bumi nggak bertambah panas. Caranya gimana? Udah gue nggak usah ngomong perjanjian-perjanjian gitu ya. Caranya adalah bahwa emisi yang udah banyak ini harus bisa dikurangi. Emisi
karbon yang sudah banyak ini harus bisa dikurangi. Sehingga kenaikan suhu rata-rata bumi pada tahun 2030 tidak lebih dari 2 derajat. Kalau bisa cuma 1,5 derajat. Nah itu kemudian semua negara dimintain itu tuh kesediaannya. Nggak dipaksa, cuma dimintain kesediaannya. Amerika bisa berapa, Cina bisa berapa, India bisa berapa, Eropa bisa berapa. Nah, pelaksanaannya gimana gitu ya? Kan kalau misalkan lu adalah suatu negara industri yang memang lu sudah biasa memakai mesin uap gitu misalkan, atau memakai mesin tenaga, mesin apapun lah, pokoknya mesin uap ya, yang dioperasikan dengan batu bara. Terus lu mau pindah kemana? Ya mungkin beberapa bisa pindah ke gas gitu ya, atau tenaga listrik. Pembangkit listrik mungkin baru bisa pindah ke gas atau ke geothermal gitu, panas bumi. Tapi itu kan mesti lokasinya yang dekat penghasil panas bumi gitu. Gas nggak semuanya bisa pindah ke gas gitu, hanya beberapa gitu. Di Eropa pun nggak semuanya bisa pindah ke gas. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengurangi emisi karbonnya, itu mereka tuh harus membalance dengan ini nih, membeli kredit karbon. Gampang ini deh. Kalau lu nggak bisa mengurangi emisi karbon karena lu mesti mengoperasikan bisnis lu, atau lu mesti mengoperasikan yang business as usual, lu harus mempunyai sesuatu atau mempunyai proyek di luar bisnis utama lu gitu ya, yang bisa untuk mengurangi emisi karbon. Jadi emisi karbon itu yang paling banyak itu adalah dari pembakaran batu bara. Jadi kalau bisa lo ngurangi pembakaran batu bara. Atau yang kedua adalah deforestasi dan kebakaran hutan. Jadi kalau mau mengurangi emisi karbon, either karbon yang udah beredar-beredar di luar itu ditangkap-tangkapin gitu ya, terus kemudian dicairin, kemudian disimpan, itu namanya carbon capture and storage, tapi biayanya mahal banget dan butuh teknologi tinggi. Atau cara lainnya adalah dengan nanam pohon banyak. Kenapa nanam pohon banyak itu bisa dibilang mengurangi karbon yang beredar? Karena pohon itu kan, dulu kan waktu kecil diajarin kan pohon itu kan berfotosintesis. Berfotosintesis. Nah, berfotosintesis itu intinya adalah merubah karbon dioksida yang dia tangkap dari udara itu dengan sinar matahari dan air menjadi gula. Nah, gula itu kemudian disimpan di bumbunya menjadi karbon. Pohon itu adalah cadangan karbon gitu ya. Terus melepas O2 gitu ya pada saat fotosintesis. Nah, makanya bisa dibilang, kan lu sering dengar kan pasti bahwa hutan Amazon gitu atau hutan di Indonesia adalah paru-paru dunia. Ya kayak pohon-pohon itu mengcapture karbon gitu ya. Nah, hutan gitu ya, bisa hutan hujan gitu atau hutan gambut. Hutan gambut itu juga dia juga menangkap karbon. Nah, gitu. Nah, balik lagi tadi ke sarannya si Profesor Latuhihin tadi. Jadi kredit karbon itu, jadi gini guys, dasarnya ya orang-orang gitu ya, ujung-ujungnya semuanya itu bisa dibisnisin. Jadi di Eropa gitu yang paling gencar menginisiate green economy ini, buat perusahaan-perusahaan yang emisi karbonnya melebihi dari yang ditargetkan, dia harus mengkompensasi itu dengan membeli kredit karbon. Nah, kredit karbon ini siapa yang jual? Yang jual ya orang-orang yang bisa membuktikan bahwa dia bisa mengurangi emisi karbonnya gitu ya. Bisa perusahaan yang bisa melakukan rasionalisasi dengan mengalihkan, misalkan tadinya menggunakan batu bara terus menggunakan tenaga surya gitu. Nah, itu bisa dihitung bahwa dia tuh mempunyai pengurangannya itu adalah kredit karbon. Nah, kalau dia punya itu, dia bisa diverifikasi oleh lembaga independen yang memang udah disetujui bersama untuk memverifikasi, dan itu ada nilainya nanti, dan itu bisa dijual ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan balancing karena kelebihan dari target emisi karbon yang disyaratkan. Itu. Atau tadi
usaha-usaha reforestasi ya istilahnya si profesor itu, reforestasi, bisa reforestasi hujan tropis atau reforestasi gambut atau bakau. Nah, jadi hutan-hutan yang gundul atau bakau-bakau yang gundul itu tinggal ditanam-tanam yang baik dan dijaga. Itu yang disarankan oleh si profesor ini. Dan dijaga, dibayar 3 kali UMR gitu. Tapi ini bisa menghasilkan kredit karbon yang demand-nya itu saat ini, terutama di Eropa, gede banget. Dan hitungannya profesor tadi itu bisa sampai 2000 triliun pada tahun 2030. Dan itu akan booming, katanya profesor itu. Tapi lu percaya nggak? Ya gimana ya? Percaya nggak percaya gimana ya? Karena gimana ya? Banyak hal-hal yang kayaknya itu nggak masuk akal, tapi begitu ini sudah menjadi konsensus bersama gitu, kemudian dijalankan dan menjadi praktek yang sudah biasa. Kayak misalkan gini, booming cryptocurrency maksud gue, itu kegunaannya apa? Kan nggak jelas. Tiba-tiba Bitcoin, harganya bisa 1 Bitcoin 1,6 miliar. Ethereum gitu. Yang Bitcoin yang inilah, yang punya harganya ya, yang gue pilih ya. Doge, yang cuma meme coin, bisa punya harga. Coba itu buat apa? Tapi karena sudah ada konsensus, ternyata bisa diperdagangkan dan ada pasarnya gitu. Artinya ada yang jual dan ada yang beli. Nah, kayaknya jadi masuk akal kan? Kredit karbon ini suatu saat akan booming. Ya gitu guys, gue rasa lu pasti pusing banget melihat video ini karena gue juga bingung ngejelasinnya bagaimana kredit karbon gitu ya. Tapi yang gue tangkap dari si profesor ini adalah bahwa ini adalah comparative advantage Indonesia, di mana kita mempunyai geografi yang menguntungkan yang tidak dimiliki negara-negara lain, terutama di Eropa. Karena Eropa ini adalah negara-negara yang paling ketat menerapkan green economy, di mana perjanjian Paris yang mendasari peraturan ini gitu ya, itu benar-benar dilaksanakan. Sampai di sana itu sekarang tuh sudah ada yang namanya pasar karbon gitu. Itu kayak bursa untuk jual beli karbon. Tapi nggak kayak bursa saham ya. Kalau bursa saham sekarang lu beli, terus kalau harganya naik dijual. Ini nggak kayak gini kalau karbon. Kalau karbon itu kalau udah dibeli, ya udah hilang gitu, nggak bisa dijual lagi. Kenapa? Karena bursa karbon itu hanya sekali, kredit karbon itu hanya sekali buat dan sekali jual gitu. Tidak bisa double counting. Tidak bisa diperjualbelikan gitu. Dilelang bisa gitu ya. Siapa yang beli paling gede, siapa yang punya harga paling gede, itu nanti yang bisa beli. Nah, itu yang sekarang terjadi gitu. Itu bursa itu di sana kayak gitu. Tapi bukan kayak saham Microsoft gitu. Sekarang lu beli di harga $10, nanti lu jual di harga 1, itu nggak kayak gitu. Gak tau kalau kedepannya bisa kayak gitu ya. Jadi orang yang ngumpul-ngumpulin kredit karbon gitu, terus nanti dia cari siapa yang lu butuh sama gue, tapi lu pasti bayar lebih mahal gitu. Tapi kayaknya sekarang nggak kayak gitu. Kredit karbon itu hanya sekali dibeli, kemudian dijual. Dan ini juga diatur oleh lembaga independen. Kalau lu mau punya kredit karbon itu ada lembaga independen yang memverifikasi bahwa memang benar-benar proyek yang lu lakukan itu memberikan pengurangan emisi. Jadi harus ada yang melakukan sertifikasi. Dan kemudian dicatat secara khusus, dikasih kode secara khusus, dan kemudian kodenya ini atau catatannya ini akan menunjukkan bahwa ini sudah dijual atau sudah dibeli atau belum. Jadi apabila sudah dijual, ini nanti tidak bisa dijual lagi untuk menghindari double counting. Ya gitulah guys, peraturannya kayak gitu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada bursa karbon meskipun masih kecil gitu ya. IDX karbon gitu kalau nggak salah gitu ya. Pasarnya itu masih sekitar 60 sampai 70 miliar gitu. Dan lu tau nggak yang beli kredit karbon di Indonesia tuh siapa? Kayak perusahaan BCA gitu guys, beli kredit karbon. Aneh gak sih? Aneh kan? Jadi perusahaan kayak BCA itu juga mempunyai kepentingan untuk membalance jejak karbon mereka. Pasar-pasar ini sebetulnya sudah ada juga di Indonesia tadi seperti gue bilang, tapi juga yang paling gede itu ada di Eropa. Di Eropa, terus kemudian ada di
Cina, terus kemudian ada di Jepang juga sudah ada di Korea Selatan, dan di beberapa bagian negara di Amerika gitu. Tapi ada di beberapa negara bagian. Nah, lu nggak nilainya berapa? Di Uni Eropa, nilai pasar kredit karbon ini itu sekarang sudah 800 miliar dolar. 800 miliar dolar. Jadi ini kalau di rupiahin itu sekitar 12.800 triliun rupiah. Jadi gimana guys menurut lo? Apakah yang Profesor Ferry bilang bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan bisa mempunyai potensi kredit karbon senilai 2.000 triliun rupiah? What do you think? Do you think it's possible? Lu bisa tulis di kolom komentar guys. Atau kalau lu bingung, lu juga bisa tulis di kolom komentar. Karena gue juga bingung bagaimana neranginnya. Karena ini kayak sesuatu yang di awang-awang banget gitu. Gue juga, anyway, thank you for watching my channel. Bye.